Ya insya Allah aku teko. Padahal hati ini dia sarap teko. Lah itu main-main namanya dengan insya Allah. Itu. Jadi namanya insya Allah itu memang sudah ada kesungguhan untuk memang merealisasikan itu. Menyebutnya insya Allah karena dia merasa tidak ada kemampuan untuk bisa merealisasikan. Yang punya kemampuan merealisasikan adalah Allah. Makanya harus ada embel-embel insya Allah. Bukan berarti kalau insya Allah ini untuk main-main yang seperti itu enggak. Ya insya Allah aku teko ya kok do karpe panjang ora teko. Itu main-main namanya. Ya insya Allah sholat insya Allah. Nah tapi bang sudah ada kesungguhan mau sholat betul. Dan aku tapi orang. Nah kalau dia bilang insya Allah tapi maunya dia tidak mau melakukan, itu namanya main-main dengan kata insya Allah. Lajeng insya Allah namun damel alasan. Iki napa termasuk tergolong berbuat dosa? Napa? Ya kalau main-main dengan Allah ya niku termasuk maksiat ya. Maksiat. Ya. Sambung. Ada lagi? Oh terus. Oke. Kaitanipun hikmah ingkang nomor 3 inggih punika betapa Syekh Athaillah gambaraken bilih kokohnya benteng takdir sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa ditembus oleh sawabikul himam. Ketika seorang murid niku memahami tentang menika, niki akan mudah untuk membentuk taslim yang sempurna di hatinya. Tapi ketika murid itu juga memahami bahwasanya takdir itu juga masih dibagi menjadi 2. Ada kalanya takbir tanjisi dan takbir mu'alaq. Ada kalanya takbir mutlak dan takbir ikhtiyari. Ini ketika seorang murid itu juga memahami itu akan melirik lagi pada amalnya, ikhtiarnya. Jadi ketika murid niku memahami gambaran Syekh Athaillah kuatnya benteng takdir itu segera akan terbentuk bentuk taslim. Tapi ketika murid itu juga memahami takdir masih dibagi, artinya dia masih melirik usahanya, amalnya. Ini kok menjadi gimana ya? Bingung suasana hati bingung. Sepindahnya itu kadang-kadang pilih kados napa mawon terbentuk karena takdir. Kados rezeki jodoh niku min jumlati takdir ikhtiyari napa takdir mutlak. Makaten matur nuwun. Nggih. Ngeten. Kita pasrah pada takdir itu bukan berarti kemudian kita berhenti tidak beramal, tidak. Jadi tetap kita beramal, tapi kita patahkan hati kita untuk kita menyandarkan pada apa yang telah kita perbuat. Makanya ketika kita memetakan antara yang mu'alaq dan yang munajas tadi, ini masih berkaitan dengan orang yang masih di lingkup asbab. Berkaitan itu. Makanya dia, untuk apa kamu berdoa? Ya, agar apa yang saya mintakan ini dikabulkan oleh Allah. Berarti dia berdoa itu karena dasar ingin ada imbalan. Untuk apa kamu beribadah? Ya, agar Allah menyelamatkan saya dari neraka. Berarti masih ada dasar apa imbalan lagi. Kalau masih dasar imbalan berarti kan itu berarti belum bersih amal kita yang seperti itu. Makanya
Ini harus dilepas, karena pada hakikatnya apa yang kita kerjakan, doa, kemudian tadi ibadah kita, ini tidak bisa memastikan kita selamat dari neraka, tidak bisa memastikan Allah akan mengabulkan doanya. Hati kita harus kita tundukkan ke sana. Nah, kalau sudah kita begitu, apakah berarti kita tidak usah berdoa, tidak usah beramal? Harus tetap beramal, harus tetap berdoa, karena itu tugas kita. Itu urusan yang memang harus kita selesaikan. Karena urusan kita adalah tugas kita, yaitu berkaitan dengan ibadah. Berdoa itu ibadah, beribadah itu juga, beramal tadi juga ibadah. Itu tugas kita, maka itu yang kita urusi. Masalah nanti Allah memberi imbalan apa tidak, kita nggak peduli. Itu mestinya arahnya ke sana, tuntunannya akan ke sana sebenarnya. Tetapi karena kita itu masih dalam lingkup semuanya serba tidak gratis, makanya akan selalu begitu. Masih memandang ini mau najas, ini mau alat, masih memandang seperti itu, karena masih ada harapan imbalan-imbalan seperti itu. Makanya pelan-pelan, memang pelan-pelan kita tuntun untuk ke sana. Ini tidak sulapan, ini tidak hal yang gampang. Ini satu hal yang sangat sulit. Tetapi ke sana, arahnya ke sana. Makanya pelan-pelan memang oleh Allah dijanjikan dengan begini masuk surga, dengan begini akan mendapat kenikmatan hidup seperti ini, dengan begini akan memperoleh balasan atau keutamaan seperti ini. Ada imbalan-imbalan seperti itu. Sehingga karena imbalan itu kita mau berangkat, tapi setelah berangkat maka jangan kemudian kita melirik pada imbalan itu, tetapi liriklah apa yang kita kerjakan ini semata-mata karena tugas. Karena tugas. Paham? Jadi kita ibadah pakai tugas, bukan jenenge tugas ini ya tidak usah. Apakah nanti akan diberi imbalan apa tidak? Karena itu keharusannya, kewajibannya. Sakit difaham? Enten malih. Wonten Gus. Nggih. Kula nanti ngiring makalah mbak ini lepan nggih. Jenengan resaken. Umuripun mekaten. Niku rada metu saka tema. Jahilun sahiyun khairun min ngalimin bakhilin. Sing dimaksud jahilun kados pundi Gus? Sampun. Wong pinter iki mestine dermawan. Mestine ngoten. Wong nek pinter niku mestine dermawan. Sebab nek wong nek pinter iku ngerti bondo iku dudu dheke, bondo kuwi mestine ya memang kudu bondo kuwi yo malah ngebot-ngeboti dheke. Iku nek pancen ngerti mestine ngoten. Nek dheke kuwi ora gelem ngono kuwi, berarti dheke pinter tapi bodho. Makanya luwih apik sing dheke ra ngerti blas tapi lomah. Sebab dheke senajan gak ngerti teorine, tapi dheke iso nglakoni. Niku maksudnya. Ampun. Terus. Nggih, soal berikutnya, soal 108. Pertanyaan, ada orang berkata, sampun niki. Aku nganggo obat skor sudah niki sampun nggih. Soal 109. Kenapa sholat 5 waktu rokaatnya tidak sama? Ini kok panjang ini, waktu ini udah akan kelas nih. Ini panjang, ini jarang orang ketemu masalah yang ini. Kita loncat dia, ini kan diminjing. Kita loncat satu soal. Panjang masalah ini, butuh menopo pelan-pelan itu nikmat, nanti nek pelan-pelan itu. Karena darurat,
untuk makan mau mencuri pisang. Ketika akan memetik pisang, ternyata di bawahnya ada celeng untuk mengisi perut. Sebaiknya makan pisang curian atau daging celeng. Jadi dia terbentur dengan dua masalah yang semuanya larangan. Makan celeng haram, makan barang curian juga haram. Tapi yang ada baru tinggal dua itu, antara barang curian dengan celeng. Nah, dia harus pilih yang mana, makan celengnya atau makan barang curian. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Jawaban, harus makan daging celeng. Pilihannya malah harus pilih celeng. Karena itu resikonya lebih kecil daripada makan barang curian. Kalau makan celeng itu resikonya, ini kan nanti kaitannya hakullah saja. Keterangan dari kitab Nihatul Muhtaj, walau wajada muttarrun maitatan ghairu adamiyyin muhtaramin wa ta'ami ghairihi al-ghaib lazimahu akluha ala madhab li ibahatiha lahu bin nassil ladzi huwa aqwa minal ijtihad al-mubih lahu ma la ghairihi bi ghairi idnihi. Kalau ada orang yang terpaksa menemukan bangkai selain manusia yang mulia dan makanan milik orang lain yang orang itu tidak ada. Jadi ada dilema antara makan bangkai atau makan milik orang lain. Maka di sini keharusannya menurut pendapat yang sesuai madhab adalah dia harus memakan bangkai itu. Kenapa kok malah milih makan bangkai? Sebab itu lebih ringan resikonya. Sebab apa? Li ibahatiha lahu bin nasi aqwa huwa alladhi huwa aqwa minal ijtihad al-mubih. Karena kehalalan bangkai pada kondisi seperti itu sudah ada nas. Sudah ada nasnya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis ada. Nah, yang diperbolehkan dengan nas itu tingkatannya lebih kuat dibanding hal yang diperbolehkan karena ijtihad. Kalau masalah milik orang lain kan itu masih mungkin orangnya kalau tahu kondisi saya seperti ini pasti diizini. Tapi bisa jadi walaupun orangnya tahu kondisi saya seperti ini pasti orang itu tidak mengizini. Ini kan antara tetap diizini dan tidak, ini kan masih belum ada kepastiannya ini. Masih mungkin semua sama kuatnya. Makanya lebih kuat yang tadi sudah diperbolehkan secara nas tadi. Kemudian dalam kitab Asnal Matolib ada keterangan al-bab tsani fil maqum ittiraran wa man dhanna minal ju' al-halaka ay halaka nafsihi aw dhanna minhu dukfan yaqta'uhu 'anil rufqati aw maradun makhufan wa kadza law khafa tulahu wa lam yajid fi kullin minhuma halalan lazimahu aklul maitah wal khinzir wa nahwihima minal muharramat wa ta'amil ghair li'anna tarikahu sa'in fi ihlaki nafsihi. Ini ada permasalahan kalau ada orang mengira karena kelaparan ini dia mengira akan mati atau dia akan mengalami kelemahan sehingga tertinggal dengan teman-temannya, atau dia mengalami sakit yang mengkhawatirkan, atau dia mengkhawatirkan sakit yang berkepanjangan. Dan di situ pada kondisi seperti ini dia tidak menemukan yang halal. Yang ada hanya yang haram, maka pilihannya yang pertama adalah makan bangkai. Makan bangkai yang selain anjing celeng. Kalau itu tidak ada, yang ada celeng ya berarti bangkai celeng. Ya.
Terus makanan orang lain, dia harus makan itu. Jadi itu urutannya keduanya, makanan orang lain. Nah, orang yang tidak mau makan itu, karena yang ada hanya itu kok tidak mau makan ini namanya dia sama dengan bunuh diri yang dilarang oleh Allah. Itu yang masuk dalam ayat wala taqtulu anfusakum atau wala tulqu bi aidikum ila tahlukah nego. Masuk dalam golongan itu kalau dia tidak mau makan tadi. Terus yang ini sing poinnya teng mriki asral matalib yang belakang nih. Lau wajadal mutarru maitatan wa ta'ama ghaibin au wasaidan wa huwa muhrimun fisaniya wajaba aklul maitah li adami dhamaniha aw ihtiramiha fihima wa tahtassu al-ula bi anna ibahatal maitah lil muttar mansusun 'alaiha wa ibahata akli mali ghairihi bila idnihi sabitatun bil ijtihad. Kalau ada orang yang terpaksa menemukan bangkai atau makanan milik orang lain yang tidak ada, atau dia menemukan hewan buruan tapi sementara dia dalam kondisi ihram, maka posisi seperti ini orang ini wajib makan bangkai. Jadi hukum makannya wajib karena dia sudah kondisi terpepet, wajib makan bangkai. Kenapa kok yang dipilih bangkai bukan makanan orang lain? Sebab tidak ada ganti ruginya, tidak ada domannya, tidak ada sisi kemuliaannya, ikhtiramnya, perlindungannya, tidak ada sisi ini, Bu. Terus lagi, hal yang pertama yaitu bangkai itu diperkenankan bagi orang yang terpaksa ini dengan ada nas. Sementara makan harta orang lain tanpa izinnya itu ketetapannya adalah dengan ijtihad. Makanya lebih kuat yang dengan nas tadi. Itu keterangan dari jawaban-jawaban tadi. Berarti ora oleh mangan pisange tapi kokon mangan celeng. Monggo ada pertanyaan. 3 pertanyaan. Monggo. Nggih. Menika lajeng ingkang milih pisang misalipun pisang menika nggih ingkang milik mutlak nggih Gusti Allah senes tiyang ingkang nanem lajeng misalipun milih pisang wonten kados pundi alasanipun nggih nek niki sampun jelas ayatipun kala wau sampun haram lahmal khinzir lajeng nggih pisang nggih rezekine Allah senes rezekine tiyang kala wau niki rezekine Allah didekek nggone kawulane Allah, kula nggih kawulane Allah dados kula milih pisang. Menika gandaran kula. Matur nuwun penjelasanipun. Dalam hukum nek pakai kita berbicara tentang syariat, maka kita jangan menerapkan hakikat. Ya, enggak boleh. Jadi iki hakikatnya dari Gusti Allah harus akhirnya dipek. Ini ya nanti bubrah, rusak itu rusak. Enggak boleh karena itu kita berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah yang syariat itu. Makanya itu kalau ketentuan tadi walaupun dalam ayatnya memang ada ayat yang menjelaskan tentang bangkai darah tadi itu jelas haram ya. Tapi di sisi yang lain asalnya memang haram, tapi di sisi yang lain boleh kalau memang orang itu terpaksa. Kalau tidak ada lain, yang ada ya hanya itu, maka boleh bahkan wajib. Kalau dia tidak melakukan malah dia dosa karena sama dengan bunuh diri.
Harus. Nah, sementara dia kenapa nggak pilih pisang tadi yang jelas-jelas pisang itu adalah barang yang halal. Halal itu bentuk barangnya, tapi tetap haram karena milik orang lain. Keharaman itu ada beberapa faktor. Kalau celeng tadi haram karena menjijikan, karena ada nas. Tapi milik orang lain haram karena ini tidak ada izin. Jadi sama, haramnya tingkatnya sama. Malah ini kalau dipertentangkan karena posisinya sama-sama barang yang haram. Bukan karena memandang hakikat itu milik Gusti Allah, tidak begitu. Ampun, enten malih. Ketika pisangnya tadi milik orang lain jelas, namun ada dan olimah itu bagaimana? Lagi itu kita menggunakan hak milik orang lain dengan ada diberi izin atau zon ridho, boleh memang, boleh, halal itu. Kalau posisi seperti itu memang halal itu nanti, halal. Tapi kehalalan ini tetap syubhat, kehalalan ini tetap syubhat karena belum ada kejelasan, Itu tetap syubhat yang seperti itu. Ini kan tadi kan posisinya tanpa ada izin, jadi bukan karena dikaitkan itu. Satu lagi, seandainya pisangnya tumbuh di alas atau di hutan, Nah itu berarti bukan milik orang. Kalau bukan milik orang itu siapa saja kan boleh menggunakan. Ini kan keharamannya karena milik orang lain loh nih wow. Ini kan jelas nggak ada hak miliknya itu. Kalau nggak ada hak miliknya kan ya boleh-boleh saja kita. Ampun. Satu lagi. Terus. Nggih. Ini kewau kan wong jenenge barang karo kok wonten wajibe. Nggih. Niku saumpami hukum niku berlaku kan menawi wonten atinipun wonten keyakinan bahwa lek kula boten maem niki berarti mati kan. Nggih. Berarti lek wonten maneh wonten keyakinan mati lan urip boten kula makan niku berarti hukum niku boten berlaku wajib ya. Oh. Maksudnya sing wajib maem celeng niku lho. Nggih. Lah pancen posisinya seperti itu dia. Posisinya dia ada dugaan kalau tidak makan itu dia mati. Karena memandang adabnya, tidak memandang pada hakikatnya. Kalau dia sudah pada hakikat, wah mati urip sing gawe pangeran, dan memang dia begitu, orangnya sudah di sisi itu. Ya enggak masalah, ora usah mangan. Ya ora wajib mangan. Enggak wajib kalau kayak seperti itu nanti. Nah, makanya kita kan ini bicara tentang syariat ini. Sampun. Pun nggih, cekap nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampun pas lewat 3 menit. Nggih, terus nggih. Saderenge kita tutup, berarti kula umumaken sesuai ingkang kula wingi, kula umumaken pilih malam Senin malam ini kita nderek-nderek berpartisipasi, berkontribusi dalam rangka santunan anak yatim ingkang badhe dilaksanakan wonten mriki benjang malam Rabu depan nggih Pak. Malam Rabu depan ingkang dilaksanakan di sini merupakan kegiatan NU dan Muslimat Ranting Pikatan, dan kita ikut derek-derek sehingga dari niki wau sampun terkumpul totalipun wonten Rp2.110.000 niki jariah panjenengan sedaya. Mugi-mugi niki dados
celengan kita lan mugi-mugi niki saged barokah kangge kita sedaya, ugi keluarga kita sedaya. Lan mugi manfaat kangge anak-anak ingkang badhe kita santuni mangke. Matur suwun sanget atas partisipasi panjenengan. Jazakumullah hasanah jaza. Jazakumullah khairan katsira. Gusti Allah ingkang males mangke, Gusti Allah ingkang gantos punapa ingkang sampun panjenengan infakaken. Insyaallah Gusti Allah badhe bales ingkang langkung sae daripada ingkang sampun kita paringaken dalu menika. Mekaten pengumuman lan iki artone monggo Pak Arif di asta pindah. Nggih mangke mboten napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi pengaosan dalu menika betul manfaat, mesti ada ilmu kangge kita sedaya, nambah ketakwaan kita dhateng ngersanipun Allah, dan tambah keimanan kita dhateng ngersanipun Allah, tambah saenipun kangge kita gesang wonten donya menika nyuwun muhaken katujan benjang wonten akhiratipun. Kathah kirangipun, kathah lepatipun nyunaken pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umritna umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa al-dhair. Allahumma barik lana fi 'ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'adina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu Muhammadun nabiyyuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluq waqtanna za'i imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allah